Oke, sebelumnya aku mau tanya dulu ke teman-teman seminar kali ini, apakah yang aku share screen udah pada muncul di displaynya teman-teman sekalian? Udah. Oke, nah baik teman-teman. Sebelumnya kembali lagi dengan seminar mini bersama Taren. Nah, di sini untuk tema seminar kita kali ini itu sebenarnya tentang kebugaran jasmani, yang mana judul besarnya adalah Peduli Kesehatan Jasmani Today, Hidup Sehat Forever. Nah, ini merupakan salah satu bentuk perwujudan kita akan kepedulian terhadap kebugaran jasmani kita masing-masing. Yang mana sebelum kita loncat ke materi intinya, aku izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Aidil Taren Syariza, biasa dipanggil Aidil atau juga Taren, dengan nomor induk mahasiswa 04011128222713, mahasiswa PSPD FK Unsri 2022. Nah, sebelumnya di sini kita bakal lihat dulu apa aja sih yang bakal kita bahas pada seminar kita kali ini. Nah, apa aja ya? Wah, ada 3 pokok bahasan penting nih teman-teman. Yang mana nanti kita bakal bahas secara bersamaan tentang kebugaran tubuh, terus juga pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga itu sendiri, kemudian juga pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Jadi ini kayak salah satu bentuk apa ya, digitalisasi lah. Namanya juga kita lagi di era industri 4.0 ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan beberapa teknologi di sekitar kita sebagai untuk membantu kita dalam bidang kesehatan gitu. Nah, mungkin without any further ado kita coba next slide dulu. Wah, ini teman-teman, are you ready? Gimana nih? Udah pada siap belum? Boleh responnya ya. Ready. Ready. Wah, siap-siap. Udah pada ready. Kalau udah pada ready, yaudah, let's get started. Oke, first of all, kita bakal bahas mengenai kebugaran tubuh. Nah, dalam kebugaran tubuh ini ada sebabnya lagi nih teman-teman. Ada beberapa rangkaian yang bakal kita bahas lagi. Jadi ya pastinya kita pengenalan dulu lah ya. Kayak apa sih kebugaran jasmani itu sendiri. Baru nanti kita mengetahui manfaat-manfaatnya. Baru komponen-komponennya. Apa aja yang ada di dalam kebugaran jasmani itu. Nah, oke, secara garis besar teman-teman, kebugaran jasmani ini apa ya? Bentuk indikator lah untuk kemampuan seseorang atau individu untuk menjalani kegiatannya sehari-hari. Nah, jadi dia ini adalah faktor penentu kesehatan serta ketahanan tubuh kita. Jadi untuk teman-teman bisa tahu nih apakah teman-teman memiliki kebugaran jasmani yang baik atau tidak pada saat teman-teman sedang melakukan aktivitas. Ada nih suatu individu yang mudah banget capek. Ada juga individu yang kayak udah olahraga berat, udah nge-gym ini, tapi dia merasakan sensasi justru senang, puas, dia tidak capek. Ya mungkin ya capek tapi dia masih kuat gitu, masih strong enough untuk melakukan kegiatan itu. Nah, hal-hal ini itu adalah indikator apakah kebugaran jasmani teman-teman itu memang benar-benar bugar atau benar-benar baik atau mungkin perlu dilatih gitu. Nah, jadi untuk itu kita harus tahu manfaat-manfaatnya itu sendiri biar kita masih bisa terpicu nih teman-teman untuk menjaga kebugaran jasmani kita. Nah, sebenarnya nanti bakal dibahas di topik selanjutnya lebih dalam, tapi ini secara garis besarnya aja dulu ya teman-temannya. Meminimalisir risiko penyakit kardiovaskular, menjaga kesehatan tulang, mengontrol kadar gula darah, mencegah stres dan depresi, serta menjaga berat badan. Dan ini semua ada sangkut pautnya dengan salah satu sistem neuromuskular di dalam tubuh kita, teman-teman pastinya. Tapi ini cukup teman-teman tahu secara garis besar aja dulu deh untuk manfaat kebugaran jasmani itu bagaimana. Nah, kalau udah tahu manfaatnya, kita lihat nih komponen-komponen kebugaran jasmani. Teman-teman pasti mungkin ada yang hobi banget olahraga atau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Mungkin di sini aku mau nanya sama salah satu partisipan juga nih. Mungkin di sini kita lihat ada Novia Alisa. Novia Alisa, halo. Halo, iya. Nah,
Novia, kalau dalam kegiatan olahraganya itu biasanya paling hobi banget nih olahraga apa? Wah, untuk deket-deket ini sih, baru-baru ini aku suka main bulu tangkis. Oh, main bulu tangkis. Nah, teman-teman bisa dengar ya, bisa kita lihat dari salah satu habitnya si Novia ini nih, dia bilang nih katanya salah satu olahraga yang belakangan ini dia gemari, dia geluti itu adalah bulu tangkis. Nah, pada bulu tangkis ini dia ini menyakup beberapa komponen kebugaran jasmani ini teman-teman, kayak daya tahan, terus juga kelincahan, koordinasi, dan lain-lain gitu. Karena pastinya saat Novia nih dia lagi main bulu tangkis teman-teman, ya pasti kalau misalnya daya tahan yang tidak baik ya dia bakal cepet ini dong capek waktu dia mau main tadi, dan juga harus lincah dong dalam menangkap shuttlecocknya sehingga tidak jatuh di area kita gitu kan. Dan semua gerakan-gerakannya tadi tentunya apa? Butuh koordinasi. Nah, itu baru hal sekecil bermain bulu tangkis, teman-teman. Belum lagi dengan kegiatan olahraga lainnya, kegiatan aktivitas fisik lainnya. Ini semualah yang ada di komponen kebugaran jasmani ini menjadi satu sehingga menciptakan sebuah sinkronisasi dalam penciptaan kebugaran jasmani yang baik. Seperti itu. Nah, jadi kalau tadi kita udah bahas masalah yang bab pertamanya gitu ya. Nah, sekarang kita coba buka lembaran baru di bab keduanya teman-teman, yaitu manfaat kebugaran jasmani. Yang tadinya udah di-mention nih, udah di notice ya sebenarnya di sebelumnya, tapi secara garis kecilnya aja. Nah, kali ini aku bakal coba bahas untuk lebih luasnya lagi, untuk lebih banyaknya lagi terhadap manfaat kebugaran jasmani itu sendiri menurut Kemenkes RI, teman-teman. Nah, jadi dari Kemenkes RI ini sendiri, dia ini menjabari manfaat aktivitas fisik itu ada dua nih, ada manfaat pertama dan ada manfaat kedua. Di manfaat pertama ada beberapa poin, dan di manfaat kedua juga ada beberapa poin. Nah, coba kita bahas satu persatu dari manfaat pertama. Nah, oke, dari manfaat pertama itu ada untuk mengurangi kecemasan, kemudian mengendalikan stres, meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh, mengendalikan kadar kolesterol serta memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Nah, mengurangi kecemasan nih teman-teman. Mengurangi kecemasan dan mengendalikan stres ini. Jadi teman-teman mungkin ya di sini kita yang beberapa di sini ada siapa ya? Kita lihat di sini ada salah satu pesertanya, ada Mutia Azara nih. Mutia Azara, boleh respon hai mungkin kalau lagi bersama kita. Hai. Oke, halo Mutia Azara, kalau boleh tahu selagi menempuh pendidikannya di mana ya? Di Poltekkes, Di Palembang. Poltekkes. Wah, berarti itu masih dalam ranah kesehatan banget nih teman-teman. Wah, itu gimana nih Mutia selama menjalani aktivitasnya sebagai anak kesehatan itu sering pasti belajar gitu ya. Dan itu gimana nih rasanya, kayak apakah rasa kecemasan, rasa stres akan belajar terus itu tuh kerap muncul nggak nih kepada Mutia? Iya sih pastinya. Kalau misalnya kami tuh belajar terus itu pasti stres dan cemas itu Ah, emang datang ya banget. apalagi kalau dikejar deadline sama mau ujian ya Mutia ya. Ya betul banget. Betul, betul. Afil ya, Afil ya, ya bener sih. Nah, gara-gara kita tuh apa ya teman-teman kayak punya aktivitas atau prioritas utama kita, kayak Mutia nih dia anak Poltekkes, dia belajar bla bla bla, sehingga ya kecemasan dan stres itu ya udah kayak apa ya, seakan-akan udah sering banget nih terjadi. Nah, salah satu dari manfaat adanya aktivitas fisik dari kebugaran jasmani ini sebenarnya bisa membantu bukan hanya Mutia tapi kita semua untuk mengurangi atau mengendalikan kecemasan dan stres ini, teman-teman. Ya, kita misalnya bisa mengambil 2-4% dalam hari kita, atau sekitar 30-60 menit lah dalam sehari untuk berolahraga. Karena itu nantinya akan melatih daya tahan tubuh serta akan berdampak pada pengendalian cemas dan stres gitu. Nah, dan juga pastinya akan mengendalikan kadar kolesterol kita, teman-teman. Karena saat kita melakukan aktivitas fisik, nanti akan ada juga salah satu proses pembakaran lemak di dalam tubuh kita, dan salah satunya juga mengendalikan kadar kolesterol itu tadi. Sebenarnya pada intinya nih ya, kadar kolesterol itu sangat-sangat dibutuhkan sebenarnya. Kolesterol ini dibutuhkan teman-teman untuk tubuh kita, tapi dalam kadar yang normal.
Jika sudah melewati ambang batasnya, nah ini dia yang akan menjadi bahaya, teman-teman. Nah, inilah tadi kita butuh untuk menjaga kebugaran jasmani kita agar tetap terkendali gitu. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, tentunya juga akan memperbaiki kelenturan sendi dan juga kekuatan otot ya teman-teman ya. Karena saat kita melakukan aktivitas fisik tadi, sendi-sendi kita yang kaku, kekuatan otot kita mungkin yang tidak terlatih, menjadi terlatih dan menjadi lebih lentur. Nah, kemudian bagaimana sih untuk manfaat keduanya teman-teman? Dari Kemenkes RI ini menyebutkan bahwa manfaat kedua dari melakukan aktivitas fisik untuk kebugaran jasmani ini untuk mengendalikan berat badan. Nah, berarti masih berhubungan erat dengan mengurangi kadar kolesterol tadi ya teman-teman ya, masih sama dengan pembakaran lemak. Kemudian ada untuk mengendalikan tekanan darah nih teman-teman. Kemudian menurunkan resiko kropos tulang pada wanita serta mencegah diabetes mellitus atau kencing manis dan memperbaiki postur tubuh. Nah, kalau mengendalikan berat badan masih relate lah dengan yang tadi ya. Nah, untuk mengendalikan tekanan darah ini, jadi teman-teman perlu diketahui nih saat kita tuh lagi melakukan kegiatan fisik yang mungkin ya cukup berat, anggap nge-gym atau melakukan apa ya, ini aja deh, lagi kardio nih teman-teman, lagi lari atau lagi di treadmill entah ya indoor running atau outdoor running terserah lah misalnya, contohnya gitu. Nah, waktu teman-teman lagi lari tuh kan ada nih suatu saat itu teman-teman kayak mulai capek dan mulai kayak ngerasa napasnya yang ngos-ngosan lah gitu ya. Nah, saat itu tuh teman-teman perlu diketahui juga pada tubuh teman-teman itu tuh terjadi yang namanya vasodilatasi nih, yaitu vaso berasal dari kata vaskular atau pembuluh darah dan dilatasi pelebaran. Jadi terjadinya pelebaran pembuluh darah pada tubuh teman-teman sehingga yang tadi keluarnya keringat dan napas teman-teman jadi lebih ngos-ngosan tadi. Nah, ini itu akan berhubungan dengan pengendalian tekanan darah teman-teman. Jadi dengan hal demikian tekanan darah teman-teman lebih terkendalikan dan akan menurunkan resiko dari terjadinya sakit pada jantung teman-teman itu sendiri. Jadi banyak banget nih sebenarnya manfaat dari menjaga kebugaran jasmani ini, ada 1001 manfaat, tapi kita ambil garis besarnya aja ya teman-temannya menurut Kemenkes RI ini. Nah, kemudian akan berhubungan juga dengan menurunkan resiko keropos tulang pada wanita. Dan karena kita tahu ya pada tulang itu sendiri membutuhkan kalsium dan juga pada tulang itu sendiri perlu dilatih nih seperti yang tadi sebelumnya gitu kan, karena ada juga massa tulang yang perlu kita train secara berkala untuk kesehatan biar nggak mudah retak dan juga agar penyerapan kalsiumnya itu juga terkendali. Nah, juga mencegah diabetes mellitus atau kencing manis. Kan kita tahu nih teman-teman ya, kalau diabetes mellitus ini atau kencing manis, apalagi diabetes mellitus tipe 2 ya, yang mana terjadinya cacat, jangan cacat dan nyebutnya kayak kesalahan produksi dari Pulau Langerhans ya teman-temannya, di pankreas kita ada salah satu kesalahan produksi dari sel betanya nih. Jadi kayak glukosa yang masuk saat teman-teman lagi makan apa ini, teman pagi-pagi makan nasi misalnya ya, ada gula di dalamnya, ada glukosa di dalamnya, masuk ke darah teman-teman gitu kan. Kita butuh nih gulanya untuk energi kita sehari-hari. Nah, tapi kalau berlebih pasti nggak bagus dong, karena kalau kebanyakan gula di dalam darah tapi nggak dimasukin ke sel tubuh kita mah percuma aja. Namanya jadi gula darah kita naik ya, jadinya itunya tadi teman-teman bisa sampai kencing manis lah. Jadi waktu di darah kita, waktu disaring di ginjal kita, waktu kita mau kencing, jadinya kayak susah gitu karena udah kebanyakan nih gula di dalam darahnya gitu. Makanya bisa jadinya kencing manis gitu-gitu. Nah, pastinya juga dengan menjaga kebugaran jasmani ini akan memperbaiki postur tubuh kita. Nah, kan kita tahu nih kalau misalnya cakram epifisis di tulang kita tuh ada saatnya tertutup ya. Jadi intinya kan tulang nih. Tulang itu tuh bisa tumbuh terus selama cakram epifisis pada tulang kita tuh tidak tertutup, teman-teman. Nah, gimana nih kalau udah ketutup? Ya udah, kalau udah ketutup nggak bisa ngapa-ngapain. Ya gitulah, atau tingginya segitu gitu kan. Tapi orang ini mungkin ngerasa kayak tapi
nggak suka nih sama badan dia, mungkin tinggi badan dia sekarang ini, ya kita bisa memaksimalkannya dengan salah satu caranya yaitu ini tadi teman-teman, memperbaiki postur tubuh. Dengan kita memperbaiki postur tubuh itu akan memperbaiki apa ya, bentuk dari badan kita tuh kayak jadi lebih tegap, jadi lebih enak dilihat, jadi lebih tinggi jadinya gitu kelihatannya. Nah jadi itu dia tadi teman-teman, salah satu manfaat dari aktivitas fisik untuk kebugaran jasmani. Nah kita akan coba lanjut melihat yang last but not least ini nih, adalah pemanfaatan dari aplikasi Pacer Health. Jadi ini merupakan salah satu manfaat dari digitalisasi di bidang kesehatan. Jadi kayak ya kita tahu lah di era digitalisasi ini banyak sekali teknologi yang membantu aktivitas kehidupan kita, dan salah satunya adanya aplikasi Pacer Health ini teman-teman. Kira-kira apa ya aplikasi Pacer Health ini sendiri? Nah, jadi teman-teman bisa dilihat untuk manfaat dari Pacer Health ini sendiri adalah untuk mengoptimalkan kegiatan olahraga, membuat target olahraga lebih jelas, mengetahui capaian dari olahraga, serta aktivitas dari kegiatan kita itu terekam dengan baik, dan juga bisa mengetahui kebutuhan olahraga masing-masing. Nah, jadi teman-teman ya, saat kita pakai aplikasi ini misalnya, terus kita pakai aplikasi ini di HP atau di gadget teman-teman sambil lari nih, misalnya anggap lagi kardio, teman-teman lagi lari nih. Nah, itu nanti tercatat teman-teman berapa langkah yang teman-teman capai. Jadi teman-teman bisa tahu nih kayak, oh aku udah mencapai stepnya sekian banyak untuk hari ini. Nah, gara-gara itu teman-teman bisa buat target olahraga teman-teman berikutnya gimana. Karena teman-teman udah mengetahui capaian dari olahraga teman-teman tadi. Sehingga aktivitasnya terekam dengan baik, dan teman-teman bisa tahu nih, kayaknya aku butuh untuk, kalau misalnya aku mau fat loss, mau mengurangi berat badan, aku harus sehari minimal berapa step. Nah, jadi teman-teman bisa lebih mengoptimalkan lagi kegiatan olahraga teman-teman, sehingga kegiatan kebugaran jasmani teman-teman meningkat, dan pastinya akan mendapatkan 1001 manfaatnya tadi teman-teman. Jadi Pacer Health ini adalah merupakan salah satu apa ya, dampak positif dari era digitalisasi kita di industri 4.0 ini. Jadi jangan lupa untuk teman-teman boleh dicek di aplikasi di HP-nya itu, nanti mungkin ya ada di App Store atau Google Play. Kita cek bareng-bareng habis ini semuanya, kita cek aplikasi-aplikasi yang Pacer Health ini nih, biar bisa sama-sama mengoptimalkan kegiatan olahraga kita sehari-hari. Nah, baik teman-teman, gak kerasa pembahasan terkait Pacer Health itu tadi menjadi materi penutup kita untuk seminar mini ini tadi terkait kebugaran jasmani. Nah, jadi diingat lagi ya teman-teman beberapa hal-hal yang penting tadi, sehingga habis dari seminar ini kita sama-sama mengoptimalkan kegiatan aktivitas fisik kita, sehingga kita bisa sama-sama membudayakan hidup sehat, dan jangan lupa untuk lebih memanfaatkan gadget teman masing-masing. Jangan lupa untuk download aplikasi Pacer Health-nya tadi, biar bisa sama-sama memaksimalkan kegiatan dari olahraga teman-teman masing-masing. Nah, kalau begitu sebelum aku nutup seminar ini, aku mau nanya nih sama teman-teman, ada dari Akila, Niken Ayu, Ayu Devina, Novia Alisa, dan Mutia Azahra. Dari kalian berlima nih, apakah ada yang ingin bertanya terkait seminar kita? Boleh dari Niken Ayu mungkin? Iya teman-teman, mungkin di sini nggak tahu nih, kayaknya ada permasalahan di device aku atau device Niken Ayu ya, ini tidak bisa terdengar ya dari aku. Kalau dari Akila tadi bisa dengar Niken Ayu ngomong nggak? Nggak bisa. Oh, oke oke. Berarti ada mungkin ada kesalahan dari ini ya, speakernya Niken Ayu mungkin ya. Oke, coba kita lanjut dulu. Nah, kalau dari Akila gimana nih dari seminar kita tadi? Apakah ada yang ingin tanyain atau gimana lah tentang seminar kita tadi nih, Akila? Udah jelas. Oke, baik-baik. Makasih Akila. Kalau dari Novia gimana?
Wah, makasih banyak ya atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Lalu, pengen nanya nih, kalau suatu saat kita tiba-tiba mager untuk memperbaiki postur tubuh selain dari sistem olahraga itu bisa pakai sistem apa lagi ya selain itu? Soalnya siapa tahu saya mager untuk berolahraga. Mungkin itu Oh, saja sih. oke, paham. Nah, jadi untuk Novia nih, jadi kan sebenarnya untuk membangun postur tubuh itu sebenarnya harus ada keseimbangan dari kegiatan aktivitas kita. Tadi benar banget nih, banyak banget yang apalagi Gen Z nih pada mager gitu kan, kalau misalnya mau, jangan kan mau olahraga, mau ke kamar mandi aja, mau cuci muka tuh kadang mager banget ya, apalagi habis pulang dari kuliah gitu kan. Nah, sebenarnya satu hal mungkin yang saat ini bisa dijaga adalah pola makannya nih Nov. Nah, jadi kan kita tahu dalam pembentukan postur tubuh itu sendiri itu pastinya kita akan menaikkan massa otot kita dan mengurangi massa fat atau massa lemaknya itu sendiri. Ini kalau misalnya pada orang yang dengan berat badan yang lebih dari angka normal ya, contohnya gitu ya, dia menaikkan massa otot tapi mengurangi massa lemak. Nah, bagaimana sih cara dia untuk menaiki massa ototnya? Dengan cara melatih tulangnya teman-teman, menaiki massa tulangnya. Gimana sih caranya untuk menaiki massa tulang tadi? Dengan cara olahraga, seharusnya gitu. Tapi kasusnya di sini Novia mager nih misalnya. Nah, gimana sih untuk penyerapan dari tulangnya tadi, dari ototnya tadi, biar bisa maksimal, biar massa ototnya bisa naik secara optimal, itu dengan cara menaiki konsumsi protein. Nah, mungkin nanti Novi bilang nih kayak, aduh tapi kayak sekarang aku ini juga kayak tipe orang yang susah banget makan. Aku susah banget kalau mau makan banyak, makan dikit udah kenyang, makan dikit udah kayak lambung aku kayak udah mau naik lagi ke atas gitu kan. Kayak sphincternya itu udah mau ngebuka lagi gitu kan. Nah, tapi di sini tuh ada solusinya. Jadi banyak banget sebenarnya di store-store entah offline ataupun online itu sebenarnya banyak banget nih nawarin terkait suplemen-suplemen, lebih tepatnya whey protein ya, bukan suplemen yang obat gimana-gimana, aku nggak tahu terlalu detailnya tentang itu, tapi seperti susu protein nih contohnya, susu protein atau kreatin, yang mana pada susu protein ini sendiri bisa dilihat nih sebelum teman-teman melakukan pembelian, teman-teman cek dulu kayak ingredients-nya, komposisinya gimana, apakah emang proteinnya benar-benar tercukupi, karena teman-teman perlu diketahui untuk protein yang teman-teman butuhkan dalam satu hari itu adalah 1 gram dikali dengan berat badan teman-teman masing-masing nih. Terus dikali 2 gitu kan. Nah, jadi contohnya seperti berat badan aku sendiri misalnya 60 kilogram berarti dikali 1 gram berarti 60 gram nih, dikali 2 berarti 120 gram protein yang aku butuhkan nih. Misalnya gitu. Nah, jadi dalam hal itu aku harus bisa menyeimbangkan nih kalau misalnya makanan aku masih kurang untuk memenuhi kadar protein dalam tubuh aku tadi. Berarti aku memerlukan suplemen tambahan atau susu protein tadi untuk melengkapi kebutuhan protein dalam tubuh aku sehingga penyerapan protein pada massa otot aku tadi meningkat. Nah, kalau penyerapan pada massa otot aku tadi meningkat, jadinya massa otot aku tadi bakal lebih baik dan postur tubuh aku bakal lebih kayak tegap lah istilahnya gitu, lebih baik gitu kan, lebih enak dipandang. Nah, tetapi sebenarnya lagi dan lagi kalau tidak diimbangi dengan olahraga sangat disayangi sekali. Jadi intinya tuh sebisa mungkin menyempati nggak banyak-banyak kok, cuma 2-4% dalam sehari kita. Jadi kayak cuma 30 atau 60 menit doang gitu dalam sehari kita. Biar kontraksi dan relaksasi dari otot kita itu terlatih nih teman-teman. Biar kayak ya kalian tahu lah ya kalau misalnya sesuatu yang nggak dilatih-latih ya dia bakal kayak ya lemes letoy kayak ya gitulah. Jadi teman-teman jangan lupa untuk melatih otot kalian juga dan juga jangan lupa tidurnya dijaga nih. Walaupun ya lagi pada sibuk-sibuknya kuliah, tidurnya dijaga, pola makan dijaga, dan pola aktivitasnya juga dijaga. Gitu, Nov. Gimana? Udah membantu belum? Oh, jadi gitu ya. Berarti aktivitas fisik itu sangat berpengaruh, sangat berperan dalam memperbaiki postur tubuh. Sedangkan pola makan dan juga untuk tidur tadi, pola tidur itu untuk penunjang dari aktivitas fisik kita sebelumnya, begitu? Wah, iya. Berarti Novia nangkep banget ya tadi. Bener. Baik.
Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, makasih juga Novia. Nah, kalau dari Mutia gimana? Kalau dari aku udah jelas banget kok. Oke, siap. Berarti udah pada jelas nih ya. Wah, ada dari Afif nih. Oke, ada yang baru join dari seminar kita. Dari Afif, dari penjelasan terkait kebugaran jasmani tadi gimana nih, Fif? Oh iya, dari penjelasan Adit tadi sih, sorry ya telat hadir, tapi mungkin udah dijelasin sebelumnya. Ada yang mau aku tanya ini, kan dari pertanyaan Novia tadi sebelumnya atau postur badan, kalau bagaimana cara mencegah? Kalau aku gimana sih kalau udah terjadi perubahan postur tubuh, kayak udah terjadi gitu kasusnya, itu gimana ya? Oke, jadi misalnya nih postur tubuh ya. Kita nih sebenarnya tinggi nih, misalnya ada orang individunya tinggi, dia kayak 100, ya anggaplah 175 mungkin ya. Nah, tapi sayangnya mungkin dia agak bungkuk atau tulang vertebral atau tulang belakang ini agak sedikit lebih condong ke depan gitu kan. Nah, ini jadi mempengaruhi terhadap look-nya saat dilihat oleh orang, kayak kok kelihatannya shorter gitu, kok kelihatannya pendek, padahal dia tinggi gitu ya waktu diukur. Nah, jadi gimana sih cara mengobatinya gitu kan saat ini sudah semua terjadi. Lagi dan lagi sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk mengikuti ini semua. Kita bisa dengan sebenarnya terapi rutin juga nih, di samping dengan melatih aktivitas kita tadi, kita bisa salah satunya itu ada salah satu yang dikenal dengan fisioterapi nih, misal teman-teman ya. Di situ ada kayak pembenaran postur tubuh, di situ kayak kita dilatih secara gradually, secara teratur terhadap pembentukan postur tubuh kita sehingga benar-benar terbentuk dengan baik. Nah, kemudian lagi walaupun sudah terjadi itu masih tetap bisa kok Pip, kalau misalnya Afif mau tetap mengonsumsi beberapa nutrisi tadi, mengikuti aktivitas fisiknya tadi, itu justru hal-hal itulah yang menjadi pencegahan dari postur tubuh yang memburuk dan sekaligus pengobatan terhadap postur tubuh yang sudah memburuk seperti itu. Jadi sebenarnya sama saja jawabannya seperti Novia, tapi mungkin kalau misalnya emang udah sangat parah, kita bisa ke fisioterapi untuk penata laksanaan lebih lanjutnya tadi, dan tetap kunci utamanya ada di diri kita sendiri, yaitu terhadap aktivitas fisik kita yang akan memengaruhi diri kita sendiri gitu. Gimana, Pif? Oke, berarti kembali lagi ke pola hidup dan juga kalau udah terjadi fisioterapi ya. Iya, iya, betul, betul. Oke. Terima kasih. Iya, baik. Makasih, Afif. Oke, mungkin ini berarti udah dari Mutia, Novia, Akila, Afif, dan juga Niken, serta Ayu Devina. Udah pada memberikan responnya nih, teman-teman. Nah, kalau dari itu, aku, Emil Tarnis Ariza, selaku pembicara dari seminar kita kali ini, berterima kasih banyak atas partisipasi kalian yang udah pada keren-keren banget di seminar kita kali ini. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Saya Emil Tarnis Ariza mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.